Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Jemaah pengawasan menjelang buka puasa ayam lebih hari yang kedua yang kita hormati. Namun dia mau kira-kira yang sampai berikut puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas saking segala limpah rahmat karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah dengan insan berikut kita sadar bersilaturahim secara nos dan dikatakan nanti kita jaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita mulai di awal terus Al-Quran dengan insan berikut kita lanjutkan bini sampai sampai kita raus surat Al-Qasas ayat 36 sampai 43 ya. Selanjutnya berarti kita surat Al-Qasas ayat 44. Terus kemudian ayat 50 sampai 23 surat ke-28 surat Al-Qasas. Nah, sampun kita mulai dan dilanjutkan kita mau sebelum kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma kunta bijanibil ghaibi qadina ila Musa amra wa ma kunta minasy syahidin. Walakinna ansha'na quruna fataqawwala 'alaihimul 'umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin.
bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika fanakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu syirrana wa qalu inna bikullin kafirun. Qul fa'tu bikitabin min 'indillahi wa ahda mimma attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Shadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimahullah, kita simak terjemahanipun ayat 44. Mungkin kita mulai dari 43 ini langsung ayat 43 selanjutnya ayat 43 wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basyara linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh walaqad dan sungguh ataina telah kami berikan Musa Alkitab kepada Musa, yaitu Alkitab, yaitu kitab Taurat, setelah kami binasakan umat-umat terdahulu min ba'di ma ahlaknal qurun generasi. Sungguh telah kami berikan kepada Musa, yaitu kitab Taurat, setelah kami binasakan umat-umat terdahulu sebelum Musa. Itu sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya, tapi banyak yang mendustakan. Untuk menjadi pelita, petunjuk, pelajaran bagi manusia,
dan petunjuk, wa huda, wa rahmah dan rahmat, agar mereka la'allahu yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Doyo kitab suci fungsinya sama nih, supaya menjadi pelita itu obor ya, menerangi pelita, memberikan penerangan, pencerahan bagi manusia, Buddha dan petunjuk, dan sekaligus rahmat, kasih sayang Allah, dengan kita mendapatkan penerangan, pencerahan, kemudian dikatakan hidayah dari Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa dalam bimbingan Allah, mendapatkan ridha Allah, maka yang akan kita perlu juga rahmat, kasih sayang, ampunan, kasih sayang, dan sedaya Allah kita berikan kepada Nabi untuk menantikan la'annahu yatadzakkarun. Allah mengharapkan kita supaya mendapatkan pelajaran, supaya kita ingat, yatadzakkarun, agar mereka ingat dengan petunjuk, pencerahan dari Allah lewat kitab-kitab yang disampaikan oleh para rasul. Di ayat ini lewat kitab Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa. Itu ayat 43. Itulah sedangkan ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin. Terjemahanipun, dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat, wa ma kunta bijanibil gharbi, dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat. Waktu ini di bumi itu lembah suci tua. Ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, qadayna, ketika qadayna kami putuskan, kami sampaikan ila Musa, kepada Musa al-amr, perkara perintah-perintah, wa ma kunta minasyahidin, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Maksudnya ayat menika ketika Nabi Musa menerima wahyu, perintah dari Allah di lembah suci tua, menika Rasulullah tidak ada di sana, bahkan baru lahir sejauh Nabi Musa, dan tidak menyaksikan. Ini berita yang disampaikan oleh Allah setelah kejadian Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan waktu antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu jauh tahun-tahun. Ketika Nabi Musa menerima wahyu, menerima perintah, menerima kitab Taurat itu, Nabi tidak berada di tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu, dan juga Nabi itu tidak menyaksikan. Nah, lewat Al-Quran ini Allah memberitahu tentang peristiwa Nabi Musa mendapatkan wahyu. Itu ayat 44. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu jauh. Nabi tidak tahu ketika itu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah
Allah dan tidak menyaksikan. Ananging Nabi Muhammad diberikan informasi itu lewat Al-Quran. Walakinna ansha'na quruna fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Walakinna akan tetapi kami telah menumbuhkan, tetapi kami telah menciptakan kurunan generasi penerus, kurun menawi corona ini nama sebuah ayat ini loh. Kalau corona di sini kurunan korun itu artinya generasi. Wabah corona itu dari ayat ini itu musibah generasi karena terjadinya bencana generasi, banyak yang meninggal, banyak anak-anak yang pendidikannya terbengkalai. Itu pada tahun itu akan berpengaruh besar, mungkin bahkan sekarang. Walakinna amsakna quranan, akan tetapi kami telah menciptakan generasi umat fatatawalu, maka dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Umur alaihi umur, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Fatatawalu alaihi umur. Ketika umat sebelum Musa dibinasakan, kemudian Allah pun menumbuhkan umat berikutnya, dan itu berlangsung dari masa ke masa dengan masa yang panjang. Wa ma kunta tabiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Nabi Muhammad juga diberitahukan tentang apa yang terjadi di Madyan. Nabi Shu'aib, ya, Rasul Nabi Shu'aib diutus di Madyan. Berikut zaman Rasulullah ayat 45. Tetapi kami Allah telah menciptakan beberapa umat yang dahulu, dan umat-umat itu telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad juga tidak menyaksikan atau tidak tinggal bersama penduduk Madyan, yang pada waktu itu penduduk Madyan diutus Rasul Nabi Shu'aib dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan kami telah mengutus juga para rasul. Ayat 46, wa ma kunta bijanibil turi idna daina walakin rahmatan min rabbika liyundira qauman ma'atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadzakkarun. Wa sulimalin la'allahum yatadzakkarun. Ayat 46.
dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur atau gunung Tursi. Tapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah lewat Al-Quran, ketika kami menyuruh Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar engkau mendapat pelajaran. Jadi sejarah peristiwa-peristiwa Nabi Syuaib, Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad itu untuk menguatkan Nabi Muhammad ketika berdakwah. Jadi umat-umat pada zaman dahulu, rasul-rasul pada zaman dahulu itu sama apa yang dialami Nabi Muhammad. Banyak yang mendustakan kepada Rasul ketika menyampaikan risalahnya. Dikuatkan keyakinannya, dikuatkan keimanannya dengan diberikan sejarah atau sejarah Rasul ketika menyampaikan risalahnya kepada umatnya masing-masing. Jadi Nabi Syuaib kepada kaum Madian dan juga Nabi Musa kepada Bani Israel. Dan semuanya itu supaya menjadikan pelajaran. 7 ayat disebutkan ya. Tetapi kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau juga memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau. Kaum Quraisy sebelumnya belum ada nabi yang mendatangi, agar mereka mendapatkan pelajaran. Ikut sama Rasulullah dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang dahulu itu ternyata juga sebagai pelajaran supaya menguatkan kita, dan pada waktu dulu juga supaya menguatkan Nabi Muhammad. Ternyata zaman dulu juga seperti itu, jadi supaya tidak putus asa, supaya bersabar. Ayat 46 hampir sama dengan ayat 45 menceritakan tentang kisah umat-umat dahulu yaitu Nabi Musa dan Nabi Syuaib yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang maksudnya supaya Nabi Muhammad punya kesabaran juga kekuatan iman dalam berdakwah kepada kaum Quraisy yang waktu saat kalau semantan lebih banyak yang mendustakan dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 47, walaula antusibahum musibah, antusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika fanakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk orang-orang mukmin. Terus Rasul diutus itu ada maksud supaya agar mereka nanti ketika diazab, terutama nanti di yaumul qiyamah, masukkan ke neraka, ketika ada yang menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, tidak mengatakan ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus orang Rasul.
agar kami mengikuti ayat-ayat itu dan termasuk orang mukmin. Jadi tidak ada, maksud itu sudah tidak ada alasan kita nanti di yaumul qiyamah apabila kita mendapatkan azab dari Allah dimasukkan neraka. Mengapa dulu kok tidak diutus para rasul? Sudah disampaikan apa yang diterima oleh Rasul. Muhammad menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup kita seorang Muslim. Lewat Rasulullah Muhammad kita sudah tidak bisa alasan lagi. Mengapa engkau Rasul utus untuk menyampaikan risalah, juga supaya kita nanti ketika menerima ajab itu tidak beralasan lagi. Kami kau terus pelajaran kepada kita, monggo kita kados budi semampu kita untuk menerima ajaran Rasulullah SAW lewat Al-Quran dan Sunnah itu. Lajeng kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengikuti supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, dan nanti di yaumul qiyamah tidak menyesal dan tidak bisa beralasan lagi belum pernah mendapatkan risalah dari Rasulullah SAW. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, mengenai warisan tinggalan dua perkara yang sudah ditinggalkan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat sudah diberikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kandos seperti kita senantiasa belajar sedikit demi sedikit kita pahami, kita coba renungkan maknanya, kemudian kita coba untuk bisa menjalankannya. Apabila itu menjadi larangan, ya kita renungkan, kita pahami, kemudian bagaimana kita bisa menjauhinya, sehingga betul-betul Al-Quran dan Sunnah menjadi warisan yang kita warisi untuk supaya kita bisa selamat kehidupan kita di dunia wal akhirah. Dan sebenarnya ayat ini nanti tidak bisa kita elak lagi, kemudian kita beralasan dengan alasan saya belum pernah berjumpa kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri juga belum pernah berjumpa Nabi Musa, belum pernah berjumpa pada Nabi Su'aib, tidak menyaksikan, tapi dengan itu kan sebagai pelajaran juga bagi kita, diberikan informasi tentang atas budi Nabi Musa mendapatkan wahyu Taurat, atas budi Nabi Su'aib berdakwah kaum Madian, itu kemudian diyakini dan kemudian diikuti, karena sebetulnya risalahnya semua nabi itu sama, untuk senantiasa mentauhidkan Allah, supaya kita hanya menyembah hanya kepada Allah. Inti utama itu berkata Jawab 50 ayat ke-48, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula udiya mithla udiya Musa awalam yakfuru bima udiya Musa min qabl qalu syikrani tadhara wa qalu inna bikulli kafirin. Ayat 48. Malam ja'ahumul haq, maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran, malam ja'ahumul haqqu min indina, maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami Allah, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, orang-orang
tersebut masih menuntut mengapa tidak diberikan kepada Nabi Muhammad itu seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dahulu. Padahal ketika Musa menerima wahyu dulu, Bani Israel juga ingkar. Menurut penjelasan Moses Pasir di sini yang dimaksud Sidron adalah kitab Taurat dan Al-Quran. Sidron di kaum Quraisy pada waktu itu juga mendustakan dan membandingkan dengan apa yang disampaikan kepada Nabi Musa. Musa langsung bertemu Allah, balik gunung mendekat suara Allah berfirman langsung pada Nabi Musa. Nabi Muhammad kan lewat malaikat Jibril, Nabi Musa langsung mendengar suaranya Allah, firman Allah. Maka itu sebagai alasan terus mengapa bukan seperti yang disampaikan kepada Nabi Musa dahulu. Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesikir yang bantu-membantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka. Nah, kaum Bani Israel dulu juga menganggap Nabi Musa dan Harun itu juga tukang sihir, seperti yang diucapkan kepada Nabi Muhammad. Dengan membawa wahyu itu justru malah itu dianggap tukang sihir yang bantu-membantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing dari mereka. Informasi itu diberikan kepada Nabi Muhammad juga untuk menguatkan Nabi Muhammad. Zaman Nabi dulu pun, Nabi Musa umatnya Bani Israel mendustakan. Jadi memang tugas untuk menyampaikan kebenaran itu bukan tugas yang mudah, menyampaikannya, menerimanya dari Rasul-Rasul sejak zaman dari Nabi Nuh sampai terakhir Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, itu banyak yang mendustakan. Jamaah rahimahullah ayat 49. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, daripada Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang ketika Nabi Muhammad didustakan oleh orang Quraisy, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menantang. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu satu kitab dari sisi Allah, jika kitab itu lebih memberi petunjuk dibandingkan dengan kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Karena tadi kaum Quraisy ketika disampaikan wahyu dari Allah membandingkan dengan apa yang disampaikan Nabi Musa dengan kitab Taurat dan Al-Quran. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya ditantang saja itu orang-orang yang mendustakan itu. Coba kamu datangkan olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan
niscaya aku Muhammad akan mengikutinya jika kamu orang yang benar. Tapi ketika ditantang itu tidak akan bisa. Bahkan satu surat saja tidak bisa. Dalam ayat lain datangkan satu surat, membuat satu surat saja tidak bisa. Apalagi satu surat, satu ayat saja tidak bisa. Bisa menandingi, bisa memberikan petunjuk, lebih memberi petunjuk dibandingkan dengan Taurat dan Al-Quran. Baik itu isinya maupun bahasanya, ternyata mereka tidak mampu. Ada yang mencoba membuat surat Al-Fil, tapi isinya hanya cerita tentang gajah. Tidak bisa membuat ayat yang di situ ada petunjuk, maknanya tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang akhlak, ternyata tidak bisa. Maka ada zaman Allah ayat 49, dan kita lanjutkan ayat ke-50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Ayat ini banyak sekali diulang-ulang. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Ulang-ulang. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Memahami petunjuk ambillah jamaah. Ada kemungkinan kita ini berbuat zalim, ada kemungkinan kita ini berbuat fasik. Karena Allah sudah menyanyikan, sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain, apalagi zalim kepada Allah, melakukan kemusyrikan. Yang paling besar adalah kemusyrikan. Ayat 50, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa illam yastajibu laka fa'lam, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Ketika tadi dia minta supaya diberikan seperti apa yang disampaikan kepada Nabi Musa, itu hanya keinginan hawa nafsu mereka untuk mendustakan dan mengingkari, tidak mau mengikuti. Maka jika mereka tidak menjawab atau tidak mampu untuk menandingi, maka ketahuilah, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sebetulnya mereka itu berdebat, membantah, mendustakan, itu hanya karena mengikuti hawa nafsu mereka. Dia menjadikan kita mendustakan Allah, tidak mengikuti perintah Allah, itu kadang-kadang karena kita ini mementingkan hawa nafsu kita, menutupi jika kita tidak patuh kepada Allah. Hanyalah mengikuti keinginan mereka. Orang ini keinginan apa? Keinginan untuk mendustakan, keinginan untuk tidak untuk iman kepada Allah, keinginan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu dari hawa nafsu, menuruti keinginannya. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adalla, dan siapakah adalla yang lebih sesat? Mimman ittaba'a, orang yang mengikuti hawahu, yang hanya mengikuti keinginannya, bighairi hudan min Allah,
tanpa petunjuk dari Allah. Kita ya semua orang yang kadang-kadang ingin mengikuti keinginan ya. Keinginan itu hawa nafsu. Tetapi kalau kita keinginan kita tidak dasari pada petunjuk dari Allah, itu kita akan sesat. Semua orang punya keinginan, punya hawa nafsu, tapi supaya tidak tersesat menurut ayat ini, wa man aqalla mimman ittaqa hawahu bi ghairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti keinginannya, hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sehingga supaya hawa nafsu kita, keinginan kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, kita senantiasa didasari pada petunjuk Allah, petunjuk Allah yang lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu pelajaran yang penting di ayat terakhir. Pada diri kita tidak akan lepas dari menuruti keinginan, menuruti hawa nafsu, tetapi hawa nafsu supaya kita kendalikan. Dan dari ayat ini cara mengendalikannya yaitu dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kita pakai untuk bisa mengendalikan keinginan kita supaya sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Allah dan Rasulnya. Ujung ayat, innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang intinya orang yang hanya mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsunya tidak dikendalikan dengan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, petunjuk Allah. Insya Allah kita akan menuju kepada kedzaliman, dan kalau kita sudah terjerumus pada kedzaliman, maka Allah tidak memberi petunjuk. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, ya kita akan, siapa lagi yang memberi petunjuk selain Allah, akan tersesat dalam kehidupan kita, akan tidak sampai tujuan akhir kesuksesan hidup di akhir. Maka jamaah rahimahullah, uraian dari surat Al-Qasas dari ayat 44 sampai 50. Berapa menit? 2 menit. Monggo waktu yang 2 menit kita pakai untuk berdoa. Maghrib berdoa dari ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa alimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum